di sini kan. Ya maksudnya kita ya nanti kita Sekalian uang baksonya sekalian uang itu. baksonya sekalian yang dibayarin juga. Nah ini akan kita latih. Nah kemudian ada pertanyaan juga mengenai HTA tadi. Ibu Irma nanya obat-obatan Fornas, Ibu Neti nanya mengenai EGFR paru. Ini ada ahli paru. Tapi Bu, kalau emang Bapak Ibu yang kalau paru itu ada kanker, itu dites itu genetiknya. Ada yang EGFR-nya positif, ada EGFR-nya negatif. Karena udah canggih tuh kanker. Jadi kalau dia EGFR-nya positif, dia dikasih small molecules gitu apa gefitinib. Tapi kalau dia EGFR-nya negatif, dia punya dua opsi. Ada opsi yang kemoterapi yang lebih murah, ada opsi yang obat inovatif namanya imunoterapi itu. Pembrolizumab tuh. Ini mahal. MAP itu biasanya monoclonal antibodies, ini large molecules. Nah, karena ada dua opsi begitu, ini nanti, nah ini dokter Benny bisa lebih tahu tuh. Nanti dia masuk HTA kan, nanti dari HTA dia lihat nambah umurnya berapa panjang, keluarin duitnya berapa banyak. Kalau ternyata HTA bilang, Pak, ini nambah umurnya 2 hari, tapi beda biayanya 10 miliar. Nah, itu nggak efisien. Nanti nggak efisien. Kecuali dia bisa ngurangin harganya diskon 80%. Nah, itu bisa terjadi di HTA. Jadi, HTA itu apa sih Bu Rizka bedanya cost and benefit lah. Nah, health technology assessment dia perhatikan cost and benefitnya seperti apa. Nah, itu yang khusus yang EGFR negatif yang tadi disampaikan. Karena memang pembrolizumab ini sesudah dihitung, nanti Dokter Benny bisa lebih jelaskan, mungkin lebih ngerti Dokter Benny dibanding saya. Untuk kanker paru ini secara cost effectiveness-nya nggak masuk. Nah, pertanyaan Ibu Irma karena ini hal yang sama. Memang Bu, dulu untuk mereview obat itu Kemenkes dulu yang ambil. Nah, kadang-kadang kan ada inovasi-inovasi baru, program inovatif, kita belum tahu kan. Yang tahu duluan kan market, bisa dokter-dokternya, bisa juga perusahaannya. Nah, sekarang memang di aturan yang baru sudah kita izinkan Bu, stakeholder led submission. Nah, aturan ini belum resmi diketok karena masih dalam proses kan. Kita bikin Permenkes itu begitu selesai masukin ke Kumham, Kumham puter-puter gitu kan segala macam. Nanti harmonisasi naik lagi ke atas. Ini tapi di aturan barunya Ibu Irma kita pastikan bahwa memang yang stakeholder submission tuh masuk merubah peraturan yang apa 51 2017 itu ya. Tapi memang ini belum dirilis aja oleh pemerintah karena belum belum selesai proses harmonisasinya di dalam. Tadi Ibu Irma juga nanya 20 triliun itu buat apa? 20 triliun itu memang ini berkaitan juga dengan rencana kenaikan iuran. Pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai rencana kenaikan iuran. Tapi kita sadar bahwa BPJS kan bisa nggak sustain. Itu sebabnya kemarin 20 triliun itu diberikan untuk menjaga sustainabilitas keuangan dari BPJS. Mekanismenya masuknya di mana? Yang 10 triliun udah masuk di kita, tinggal kita salurkan ya. Tapi yang 10 triliun lagi masih ada di Kementerian Keuangan. Ini yang sekarang tadi saya bilang sama Pak Gufron, yuk kita percepat prosesnya. Sehingga kalau bisa masuknya ke BPJS Januari, jangan lama-lama karena begitu lama kan BPJS nanti merasa Sorry Pak, gampang. izin Pak. Yang 10 triliun itu yang masih di Kemenkeu itu apa yang akan digunakan untuk penghapusan itu? Atau Beda, berbeda lagi? beda. Beda ya? Nah, beda. Berarti Betul, itu betul, betul, betul. kantong berbeda ya yang untuk penghapusan itu ya? Nah, beda. Beda. Ya. Jadi itu untuk Tidak mengganggu yang 20 itu ya? jadi tidak mengganggu yang 20T yang baru. Ya nanti Oke. 20-nya akan masuk ke izin BPJS. izin